Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi amarna biluzumil jamaah wa nahana 'anil ikhtilafi wat tafarruq. Wassalatu wassalam ala nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa qudwatina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
وعلى إخوته من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون، كقوله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأخيرا تنبيها لنا ولكم جميعا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Tak ada kata yang terindah, terbaik, yang syarat dengan makna, yang maknanya itu sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengawali aktivitas mulia kita pada Jumat hari ini, ibadah Jumat hari ini, melainkan kata alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah, segala prestasi hanya milik Allah, segala kebaikan hanya milik Allah, segala kesuksesan milik Allah. Tak ada satupun makhluk di antara kita yang berhak mengakui kesuksesan adalah milik kita. Tapi hakikatnya semua yang ada pada diri kita adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sekian nikmat yang tak mungkin lagi untuk kita hitung, ada satu nikmat yang nikmat itu lebih berharga, bahkan lebih berharga dari emas, meski emas itu memenuhi bumi ini. Itulah yang disebut dengan kenikmatan iman dan Islam. Iman dan Islam yang masih terpatri di dalam hati sanubari kita, sehingga membawa kita hari ini untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari Jumat ini. Itulah yang harus kita jaga, kita pelihara sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, mengingatkan kembali firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Firman Allah yang diakhiri dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun di dalam Al-Quran cuma ada dua. Yang pertama ada di akhir juz yang pertama surah Al-Baqarah. Di sana halaman yang kedua dari terakhir, posisi paling bawah sebelah kiri,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini menceritakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum sebelum Nabi Muhammad. Sedangkan di dalam surah Ali Imran ayat 102 memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Ali Imran 102 Allah memerintahkan untuk kita bertakwa dengan semaksimal mungkin. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengakhirinya ayat ini dengan istisna, kalimat pengecualian. Jika memang ketakwaan kita tak sampai puncaknya, Allah berikan alternatif terakhir, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian dilanjutkan dengan firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan hablillah. Para ahli tafsir memberikan definisi apa yang dimaksud dengan hablillah. Hablillah itu al-Islam, tapi saya lebih memilih hablillah sebagaimana dijelaskan oleh hadis Nabi, Al-Quran huwa hablullah al-matin. Al-Quran itulah yang dimaksud dengan hablullah al-matin, yang sangat lurus, yang sangat kuat, yang sangat otentik. Itulah yang dimaksud dengan hablullah. Kita diperintahkan untuk melaksanakan ketakwaan dengan sesungguh-sungguhnya, yaitu dengan i'tisam bihablillah. I'tisam bihablillah itu harus diwujudkan dengan jami'ah, secara berjamaah. Para ulama setelah sekian banyak mengumpulkan ribuan hadis, setelah sekian banyak mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan tentang al-jamaah, dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Fitan dan kutubus sitah yang lain, yang itu menceritakan prahara kondisi di akhir zaman, maka hadis itu memerintahkan kita semuanya untuk berjamaah. Ternyata para ulama dari sekian banyak yang tertulis dalam kitab Al-I'tisam yang ditulis oleh Imam Asy-Syatibi yang lahir pada tahun 690 Hijriah, menyimpulkan ada 5 kesimpulan siapa al-jamaah itu. Ada sebagian mereka yang mengira atau berpendapat bahwa al-jamaah itu adalah sawadul a'zam, komunitas muslimin yang banyak, itu disebut dengan al-jamaah. Ada di antara mereka yang menyebut bahwa jamaah itu adalah para sahabat. Ada di antara mereka yang menyebut jamaah itu adalah al-mujtahidin, ahli ijtihad yang bintangnya adalah madzhabul arba'ah, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Ada di antara mereka yang berpendapat bahwa al-jamaah adalah orang-orang yang sepakat dengan satu urusan, kaum muslimin yang sepakat dalam satu urusan. Dan yang kelima adalah yang disebut jamaah adalah kaum muslimin yang berhimpun, kemudian mengangkat seorang pemimpin menjadi imamnya untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Poin yang kelima inilah yang dipilih oleh Imam Asy-Syatibi, dan alhamdulillah kita mengamalkan poin yang kelima ini.
Ini juga ditulis dalam Mafhum Luzumil Jamaah, kitab yang ditulis oleh Dr. Abdul Malik, Nigeria. Ditulis dalam buku kecil Nikmatnya Berjamaah oleh Ustadz Arif Hizbullah MA. Maka hadirin sekalian, kita bersyukur karena kita telah memilih satu ijtihad yang juga disepakati, ijtihad yang juga pernah dipilih oleh kibarul ulama, ulama-ulama yang kompeten. Artinya kita memilih atau berijtihad jamaah ini bukan hanya sebatas pemikiran kita, tetapi melalui jalur para ulama yang kompeten. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tetapi untuk menyempurnakan jamaah ini, maka ingat, kita diperintahkan untuk i'tisam bihablillah, berpegang teguh kepada Al-Quran. Yang Al-Quran itu jumlah ayatnya 6.236 ayat, 114 surat, ya, itu harus kita amalkan. Kita tahu turunnya Al-Quran secara garis besar mengalami dua periodisasi turunnya Al-Quran. Yang pertama Makkiyah qoblal hijrah, yang kedua adalah Madaniyah ba'dal hijrah. Dan kita tahu ayat-ayat yang terbanyak adalah ayat-ayat yang kaitannya dengan tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya ambil kesimpulan dari dua ayat di atas bahwa al-jamaah dan Islam itu tidak boleh dipisah-pisahkan. Islam itu adalah al-jamaah dan al-jamaah itu adalah Islam. Dan al-jamaah itu dimulai dari ikrar la ilaha illallah. Begitulah yang disampaikan oleh hadis Nabi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi nomor hadis yang kedua. Ketika malaikat mengajarkan kepada Nabi, ma huwal Islam? Al-Islamu an tashhada ilaha illallah, an tashhada an la ilaha illallah, dan seterusnya yang menjadi rukun Islam. Kemudian ditanya ma huwal iman, kemudian didefinisikan oleh Rasulullah yang menjadi rukun iman. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, kita tidak boleh bertengkar, kita tidak boleh memusuhi jika mana mereka sudah mengamalkan mulai dari syahadat la ilaha illallah, maka dialah seorang muslim. Meskipun mereka belum bersama kita, tetapi mereka itu adalah ikhwan kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Kalimatnya menggunakan ikhwah, yang di kata yang lain itu sering digunakan persaudaraan sedarah. Namun di ayat ini persaudaraan sedarah itu digunakan untuk persaudaraan antar mukmin. Ini menunjukkan bahwa betapa erat persaudaraan kita antar mukmin satu dengan mukmin yang lain. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Saudara-saudara kita di luar sana yang juga muslim, yang juga mengamalkan rukun Islam dan rukun iman, mereka itu adalah ikhwanuna, saudara kita. Dan terlepas dari perbedaan pandangan di antara kita, yang jelas perbedaan itu adalah perbedaan yang diperbolehkan di dalam Islam selama perbedaan itu
tidak menabrak perbedaan dari sisi akidah asasiyah yang dasar. Oleh karena itu hadirin sekalian, mari kita bergandeng tangan, bahu-membahu, satu di antara yang lain untuk membesarkan Islam. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun mengukuhkan bahwa manusia harus berikrar la ilaha illallah di Mekah sebelum diturunkan ayat-ayat mengenai syariat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, itulah yang harus kita pahami, itulah yang harus kita dalami. Pemahaman ini kita bawa dan kita tanamkan kepada saudara-saudara kita, anak cucu kita, dan paling akhir alternatif dari Allah Subhanahu wa taala. Meski ada di antara mereka yang belum berjamaah dalam pengertian memiliki imam, maka ketika mereka sudah bersyahadat, maka mereka termasuk wala tamutunna illa wa antum muslimun, termasuk orang-orang yang masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala keislamannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Demikian hadirin sekalian, mudah-mudahan bisa menjadi nasihat kepada kita semuanya, dan mari mukmin satu, muslim satu dengan muslim yang lain, kita bahu membahu untuk menyatukan shaf, perbesar persamaan dan perkecil perbedaan, sehingga kaum muslimin disegani di dunia ini dan kalimah la ilaha illallah tegak di muka bumi ini. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الملك تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء والضلال والزلال والفتن ما ظهر منها من بلادنا هذا إندونيسيا ومن كل بلدان المؤمنين عامة. اللهم لا تدعنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. Wahai Allah, jangan biarkan kami meninggalkan Jumat ini melainkan dosa-dosa kami telah Engkau ampuni. Wala hamman illa farajtah. Wahai Allah, jangan biarkan kami meninggalkan Jumat ini melainkan jika ada di antara kami yang gundah, telah Engkau cerahkan hatinya. Wala asran illa yassartah.
Wahai Allah, jangan biarkan kami meninggalkan Jumat ini, melainkan jika di antara kami mengalami kesulitan hidup, maka telah Engkau mudahkan. Wala maridun illa syafaita. Wahai Allah, jangan biarkan kami meninggalkan Jumat ini. Jika ada di antara kami yang sakit, maka telah Engkau berikan kesembuhan kepadanya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salam.